Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianto, HTN 3B, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmu mantik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tasawur? Tasawur adalah dapat menggambarkan atau membayangkan arti dari suatu kata. Yang kedua, berikan contoh dari tasawur. Apabila ada orang yang berkata pisang, maka pikiran kita pasti dapat menggambarkan atau membayangkan arti dari kata pisang tersebut. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tasdik? Tasdik adalah dapat membenarkan atau menyalahkan arti dari suatu kata. Yang keempat, berikan contoh dari kata tasdik. Contohnya adalah apabila ada orang yang mengatakan bahwa Gunung Bromo itu lunak seperti agar-agar atau lembut seperti roti, pasti pikiran kita akan menolak dan menyangkalnya tidak bisa. Gunung Bromo tidaklah lunak atau lembut, melainkan keras seperti gunung-gunung yang lainnya. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan dilalah? Dilalah adalah memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Yang keenam, berikan contoh dari kata dilalah. Kita tahu kiri karena ada kanan. Dilalah di apa? Yang ketujuh adalah apa yang dimaksud dengan dilalah lafziyah, dan berikan contohnya. Dilalah lafziyah adalah memahami sesuatu dari suara. Dilalah lafziyah ada 3, dan berikan contoh, yaitu tabiyah, akliyah, dan wadliyah. Untuk contoh tabiyah yaitu memahami dari suara-suara tabiyat atau watak. Contohnya rintihan, aduh, itu menunjukkan rasa sakit. Yang kedua, akliyah, yaitu memahami dari suara sesuatu yang dapat diterima oleh akal. Contohnya, ada perkataan dari dalam kamar menunjukkan adanya manusia di dalamnya. Yang ketiga, wadliyah, yaitu memahami suara atau kata yang sudah disepakati bersama. Contohnya, kata rokok kretek menunjukkan rokok bercengkeh yang tidak ada filternya. Dalam memahami suara atau kata yang sudah disepakati bersama. Contohnya, kata rokok kretek menunjukkan rokok bercengkeh yang tidak ada filternya. Yang 8 adalah apa yang dimaksud dengan isim. Isim dilihat dari segi ada atau tidak sesuatu yang ditunjukkan berbagi menjadi 3, yaitu mukasil dan ma'dul dan adami. Yang pertama, mukosil, yaitu isim yang menunjukkan perkata yang ada atau sifat yang ada. Contoh, mata, jalan, surga, dan lain-lain. Yang kedua, ma'dul, yaitu isim yang menunjukkan sangkalan terhadap sesuatu atau sifat yang ada. Contoh, tidak ada mata, tidak ada jalan, dan lainnya. Yang ketiga, adami, yaitu isim yang menunjukkan hilangnya sifat sesuatu. Contohnya, orang buta, orang yang botak kepalanya, dan lain-lain. Yang ke-8, isim dipandang dari segi pemahaman ada 2 macam, sebutkan, yaitu juzi dan kuli. Jelaskan juzi dan berikan contohnya. Juzi, kata juzi atau bagian, yaitu lafaz yang tunggal yang hanya memiliki satu arti saja. Contoh, Jakarta, Sumatera, dan lain-lain. Dan untuk isim kuli, kata umum, yaitu lafaz tunggal yang mencakup beberapa unit yang banyak. Contohnya, sungai, lafaz sungai mencakup Sungai Nil, Berantas, dan lain sebagainya. Yang ke-10 adalah isim kuli terbagi menjadi 2, sebutkan. Jawabannya yaitu kuli irdi dan kuli jati. Dan jelaskan.
Satu, kuli irdi adalah kuli atau kata umum yang berada di luar hakikat. Contohnya, kata tertawa atau putih yang disandarkan pada manusia. Yang kedua, kuli jati, yaitu kuli atau kata umum yang berupa sifat yang tidak bisa berubah. Contoh, sifat-sifat sayur mayur pada bayam. Sifat sayur mayur pada bayam tidak dapat berubah meskipun bayam dimasak dengan berbagai model masakan, dan bayam tetap merupakan bagian dari sayur mayur. Demikianlah 10 pertanyaan dan jawaban dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.